Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya tentang materi cost accounting, di mana kali ini saya akan membahas tentang proses costing, ya, di mana videonya akan saya bagi menjadi dua part, yaitu part 1 dan part 2, karena proses costing ini pembahasannya cukup panjang, gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman untuk mengecek video selanjutnya di part kedua. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama tentang proses costing di part 1. Jadi, seperti yang teman-teman sudah lihat di slide pertama, mungkin bagi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya tentang job costing, bisa mengecek di video sebelumnya. Jadi di sini hanya mereview lagi ya sedikit tentang perbedaan antara job costing dan proses costing. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dan sudah kita ketahui bersama bahwa antara job costing dan proses costing ini cukup signifikan perbedaannya. Jadi kalau dari job costing, dari sisi produk yang dihasilkan itu pasti unik gitu ya, berbeda antara job yang satu dengan job yang lain, itu pasti barang yang dihasilkan itu punya karakteristik yang berbeda. Sedangkan untuk proses costing, untuk setiap produk yang dihasilkan gitu ya, itu memiliki karakteristik yang sama gitu, sehingga antara satu produk dengan produk yang lain itu mereka menggunakan sumber daya yang sama, kemudian material yang sama, kemudian tenaga kerja yang sama, bahkan overhead-nya pun sama, sehingga untuk semua barang yang diproduksi melalui proses costing system itu akan menggunakan sumber daya yang sama gitu. Sedangkan untuk job costing, karena masing-masing barang yang dihasilkan adalah berbeda atau unik gitu ya, sehingga pasti akan menyerap atau menggunakan sumber daya yang berbeda pula gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah di slide kali ini itu akan khusus untuk membahas tentang proses costing, bagaimana kita mengalokasikan biaya untuk masing-masing unit produk ya yang dihasilkan, di mana untuk semua unitnya menyerap atau menggunakan sumber daya yang sama gitu. Oke, selanjutnya adalah di sini penjelasan lebih detail tentang proses costing, di mana proses costing itu adalah sebuah sistem ya, di mana unit cost-nya itu sebuah produk atau jasanya itu mendapatkan total cost yang sama untuk semua unitnya. Jadi seperti yang sudah saya singgung di slide sebelumnya, dalam proses costing itu semua unit yang diproduksi itu punya karakteristik yang sama gitu ya, size-nya sama, kemudian material yang digunakan juga sama, kemudian dia menggunakan jumlah labor atau tenaga kerja yang sama dan overhead yang sama, sehingga pasti untuk semua unit ya yang diproduksi itu dia total cost-nya itu bisa dibebankan untuk semua unit tersebut gitu ya. Yang kemudian adalah ya tadi, ketika kita akan menghitung unit cost-nya, maka karena semua unitnya itu sama ya, maka kita bisa mencarinya dengan membagi total cost ya dengan jumlah unit yang diproduksi gitu, karena semuanya menyerap sumber daya yang sama, sehingga kita boleh menggunakan formula total cost dibagi dengan unit cost gitu ya. Jadi untuk masing-masing unit cost yang diproduksi dalam proses costing itu bisa dicari dengan membagi antara total cost dengan jumlah unit yang diproduksi gitu, karena semuanya menggunakan sumber daya yang sama. Oke, selanjutnya dalam proses costing itu ada sebuah tahapan gitu ya, sebuah proses atau serangkaian proses gitu ya yang harus dilewati oleh sebuah produk ketika diproduksi. Jadi dalam proses costing itu nanti akan ada beberapa tahapan gitu, di mana setiap barang yang diproduksi ya, mulai dari dia bahan baku sampai nanti akhirnya menjadi barang jadi dan siap dijual, maka barang tersebut atau material tersebut harus melewati beberapa proses gitu ya, di mana proses tersebut nantinya akan disebut dengan departemen ya. Misalkan perusahaan baju gitu ya, perusahaan baju dia akan melewati beberapa departemen, misalnya departemen cutting untuk pemotongan kainnya, kemudian departemen sewing untuk penjahitan, kemudian departemen misalnya finishing ya untuk mengecek hasil akhir dari produknya, kemudian yang terakhir adalah packaging. Jadi setiap departemen itu atau setiap proses itu akan harus dilewati oleh produk tersebut, sehingga
produk tersebut siap menjadi barang jadi hingga akhirnya nanti siap untuk dijual gitu ya. Nah, dalam proses costing ini ketika sebuah material ya, ketika sebuah produk akan diproses ya di departemen awal atau di tahapan awal gitu ya, itu maka di situ akan ada direct material atau akan ada bahan baku yang ditambahkan gitu ya. Nah, ketika di situ prosesnya adalah sebuah tahapan awal ya, pertama kali di mana barang tersebut akan diproduksi, maka material tersebut ditambahkan di awal proses produksi gitu ya. Jadi materialnya itu ditambahkan di awal proses sehingga nanti itu akan digunakan dalam proses produksi selanjutnya gitu. Jadi bukan material yang ditambahkan di akhir, namun material yang ditambahkan di awal. Oke, kemudian ada yang namanya conversion cost. Apa itu conversion cost? Ini sudah pernah saya singgung di chapter 1 dan 2 dari cost accounting gitu ya. Yang namanya conversion cost itu berarti adalah cost yang digunakan untuk mengconvert atau mengubah material menjadi barang jadi. Sehingga yang termasuk dalam conversion cost itu adalah tenaga kerja langsung dan overhead gitu ya. Jadi kalau material ini ditambahkan di awal proses produksi ya, atau di awal departemen jika itu adalah departemen pertama, kemudian conversion cost itu ditambahkan sepanjang atau selama proses produksi gitu ya. Jadi kalau material itu hanya di awal departemen ya, di awal proses, kemudian kalau conversion cost itu selama proses produksinya berlangsung. Oke, kemudian ini asumsinya adalah ketika dimulai di departemen 1 gitu ya, atau di tahapan pertama, proses pertama. Kemudian selanjutnya di sini adalah 5 langkah yang harus dilakukan ya dalam menghitung atau mengalokasikan cost dalam proses costing gitu ya. Jadi akhir dari proses costing ini adalah bagaimana kita harus mengalokasikan biaya ke unitnya gitu, ke unit yang diproduksi gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui physical unitnya gitu ya. Berapa sih unit yang akan dikerjakan atau diproduksi dalam proses costing tersebut. Ini termasuk juga dengan apakah pada periode sebelumnya gitu ya, kalau misalkan asumsinya adalah itu departemen 1, apakah pada periode sebelumnya itu ada ending work in process gitu ya. Jadi kalau ending work in process di periode sebelumnya, maka akan menjadi beginning work in process di periode sekarang gitu ya. Jadi physical unit ini, physical unit ini akan termasuk dari yaitu tadi unit dari beginning work in process dan juga unit yang akan dikerjakan pada periode tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menghitung unit pada ekuivalen ya. Jadi ekuivalen unit, apa itu ekuivalen unit? Untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek juga di PDF-nya Hongren gitu ya. Tapi singkatnya adalah ekuivalen unit itu intinya adalah berapa sih unit gitu ya yang menyerap direct material dan conversion cost-nya gitu. Jadi kita akan menghitung berapa sih unit yang sudah menyerap direct material dan conversion cost-nya gitu. Karena nanti ketika misalkan ada work in process, maka kita harus lihat berapa persentase penyelesaiannya gitu ya. Nah, dari persentase penyelesaian itu kita bisa melihat berapa persen ya yang sudah menyerap direct material dan berapa persen yang sudah menyerap conversion cost-nya. Nah, itu berarti masuk ke dalam equivalent unit. Ini tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga adalah kita sudah mengetahui physical unitnya, sudah mengetahui equivalent unitnya. Kemudian yang ketiga adalah kita menghitung berapa total cost yang muncul gitu ya. Termasuk kalau di sini berarti kalau ada cost dari beginning work in process, maka itu juga harus ditambahkan gitu ya, kalau nanti metodenya misalkan weighted average. Tapi intinya adalah di tahap ketiga ini kita menghitung berapa total cost yang muncul ya dalam proses pengerjaan produk tersebut. Kemudian langkah yang keempat, kita bisa menghitung cost per equivalent unit. Sudah ketemu cost-nya, sudah ketemu equivalent unitnya, maka kita bisa menghitung cost per equivalent unit gitu. Jadi nanti untuk tahap yang keempat, kita akan membagi antara total cost di langkah ketiga dengan langkah yang kedua. Jadi ingat teman-teman, jangan sampai membagi dengan yang physical unitnya gitu ya. Karena dalam physical unit ini nanti kita harus menghitung dulu nih yang di work in process itu berapa kalau dilihat dari equivalent unitnya gitu. Sehingga untuk yang langkah keempat menghitung cost per equivalent unit itu adalah membagi antara total cost di langkah ketiga dengan yang di langkah kedua. Kemudian langkah yang terakhir adalah setelah kita mengetahui berapa cost per equivalent unit, maka kita bisa membebankan
total cost-nya ya. Nah, pada proses costing ini kita punya dua pos ya, dua pos unit yang harus dibebankan, yang mendapatkan pembebanan biaya gitu ya dari penghitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi pada langkah kelima ini kita akan membebankan total cost-nya ke dua unit pos. Yang pertama adalah ke unit yang selesai dan ditransfer keluar, jadi nanti istilahnya adalah completed and transfer out ya. Dan unit yang kedua adalah ke ending work in process. Jadi yang tidak selesai gitu ya, tidak selesai dalam pengerjaannya pada periode tersebut. Jadi ingat, di langkah kelima ini ada dua unit pos. Yang pertama adalah unit yang selesai dikerjakan dan unit yang tidak selesai dikerjakan, atau nanti masuknya adalah ke post ending work in process. Untuk lebih jelasnya gambarannya seperti apa kita lihat nanti di contoh soalnya. Kemudian, di slide yang ini kita bisa melihat ilustrasi bagaimana menghitung ya atau mengaplikasikan 5 step proses costing ya dalam mengalokasikan biaya. Oke, jadi kita bisa melihat stepnya itu dari sini ya. Ini step 1, step 2, kemudian selanjutnya di sini ada step 3, 4, dan 5. Oke, nah sekarang kita lihat pada step 1 tadi ingat bahwa step 1 itu tentang physical unit, step 2 adalah tentang equivalent unit. Jadi contohnya yang pertama misalkan di sini kasusnya adalah dia tidak ada unit dari work in process. Jadi beginning work in process-nya itu kosong. Berarti artinya di periode sebelumnya kalau ini asumsinya adalah departemen 1 ya, itu berarti periode sebelumnya itu tidak ada ending work in process. Jadi semuanya sudah selesai dikerjakan gitu ya. Sedangkan kalau ending work in process di periode sebelumnya maka akan masuk sebagai beginning work in process di periode sekarang gitu. Nah, karena beginning work in process-nya kosong berarti physical unit-nya adalah 0. Kemudian kita ketahui di periode yang sekarang ya ada 400 unit yang akan dikerjakan pada periode tersebut. Jadi di sini istilahnya adalah started during current period ya, ada 400 unit yang dikerjakan. Jadi totalnya adalah 400 ya. Kalau misalkan ada data dari work in process beginning-nya ya, itu berarti nanti penjumlahan antara WIP beginning dengan yang dikerjakan di bulan ini. Jadi totalnya di sini. Tapi karena WIP beginning-nya kosong, maka totalnya adalah 400 sama dengan yang unit yang dikerjakan di bulan sekarang. Oke, kemudian dari 400 unit ini kita tahu ya, kemudian diketahui itu ada 175 unit yang bisa selesai ya dan ditransfer keluar ya, ditransfer keluar dari departemen ini. Jadi kalau misalkan ini departemen 1, maka 175 ini adalah yang siap ditransfer ke departemen 2 gitu ya. Jadi dari 400 unit yang dikerjakan, ada 175 unit yang selesai. Ya. Kemudian, sisanya, berarti 400 kurangi 175, ada 225 unit yang belum selesai dikerjakan. Jadi, dia masih barang setengah jadi. Maka, dia masuk ke pos work in process ending. Gitu ya. Jadi, ada 225. Nah, work in process ending ini, nanti ketika dia masuk ke departemen selanjutnya, dia akan menjadi work in process beginning. Gitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Nah, kembali lagi ke soal ini. Jadi, ada 175 yang selesai, 225 sisanya adalah berarti belum selesai, masuk ke work in process ending ya. Maka ketika ini dijumlahkan totalnya ada 400. Nah, di sini teman-teman nanti bisa lihat di step yang kedua itu adalah kita menghitung equivalent unitnya gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya atau singgung sebelumnya adalah equivalent unit ini sebenarnya kita ingin melihat berapa unit sih yang sudah menyerap gitu ya direct material dan conversion cost-nya. Maka nanti di sini kita akan hitung juga nih identifikasi lagi gitu ya berapa equivalent unitnya gitu ya dari physical unit yang ada gitu. Jadi misalkan kalau ini tadi dari unit yang selesai dan ditransfer keluar itu ada 175 untuk physical unitnya. Nah sekarang kenapa di sini direct materialnya dan conversion cost-nya juga 175 unit, di conversion cost-nya juga 175 unit. Jadi kita tahu bahwa yang namanya unit yang sudah selesai ya berarti dia prosesnya sudah penuh gitu ya, sudah selesai, maka pasti dia akan menyerap direct material secara penuh. Dia juga menyerap conversion cost secara penuh. Maka
di step 2-nya gitu ya, nilai dari direct material dan conversion cost-nya juga sebesar 175 karena 175 unit ini semuanya sudah selesai gitu ya, sudah komplit, sudah lengkap prosesnya ya. Jadi dia mendapatkan ada 175 unit yang sudah menyerap direct material secara penuh dan conversion cost juga ada 175 ya. Kemudian sekarang kita lihat di work in process ending-nya gitu ya. Nah, di sini ada presentase. Apa maksud dari presentase ini? Presentase ini maksudnya adalah presentase penyelesaian gitu ya. Jadi yang namanya work in process itu kan pasti dia sudah dikerjakan tapi belum selesai. Jadi barang setengah jadi gitu. Maka di situ pasti ada persentase penyelesaiannya. Berapa sih yang sudah berapa persen yang sudah selesai gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 100% ini mengacu kepada direct material. 60% ini milik conversion cost. Artinya dari 225 ini sudah 100% menyerap direct material gitu ya. Kenapa? Kenapa bisa 100%? Ini ketika dia di step pertama, maka presentase penyelesaian untuk direct material itu selalu 100%. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan konsep yang sudah kita jelaskan di awal, ya. Jadi direct material itu ditambahkan di awal proses produksi gitu. Sehingga asumsinya adalah semua yang dikerjakan dan itu walaupun itu menjadi work in process, itu sudah menyerap secara penuh direct material. Oke, jadi pasti di sini persentasenya adalah 100% ya. Nah, 100% ini maka dikalikan dengan physical unitnya 225. Berarti ada 225 yang secara penuh menyerap direct material. Kemudian selanjutnya adalah 60% ya. 60% ini milik conversion cost ya. Berarti dari 225 unit ini ada 135 ya unit yang sudah menyerap conversion cost. Caranya bagaimana? Berarti 60% dikali dengan 225 gitu ya. Kemudian totalnya kalau dijumlahkan ya, ini kalau untuk physical unitnya harus lengkap ya 400, tapi kalau untuk equivalent unitnya tidak harus sama gitu ya. Jadi 100% dan 60% ini adalah degree of completion atau persentase penyelesaiannya gitu. Jadi berapa sih yang sudah menyerap direct material dan berapa yang sudah menyerap conversion cost. Oke, jadi sekali lagi saya ulang, untuk equivalent unit ini ya kita pasti nilainya akan berbeda dengan physical unit karena kita ingin melihat berapa unit sih yang sudah menyerap direct material dan conversion cost. Jadi kalau misalkan di work in process-nya itu ada 225 unit ya fisikalnya, maka kalau mau dilihat dari persentase penyelesaiannya itu untuk direct material itu ada 225 unit, sedangkan conversion cost-nya ada 135 unit. Oke, selanjutnya adalah masuk ke step ketiga ya, seperti yang sudah dijelaskan di urutan langkahnya, sudah tahu equivalent unitnya, kemudian kita bisa menghitung total cost-nya ya. Berapa sih biaya yang muncul atau terjadi dalam proses pengerjaan produk tersebut di periode yang sekarang ya. Kemudian ya masuk ke step yang ketiga. Nah, di sini makanya keterangan adalah cost yang ditambahkan selama bulan Februari. Untuk direct material itu sebesar 32.000, conversion cost-nya adalah 18.600. Totalnya adalah 56.600. Ya, sudah diketahui ini berarti sama total cost-nya. Kemudian langkah keempat, kita menghitung cost per equivalent unit ya. Sudah tahu cost-nya berapa ya untuk direct material dan untuk conversion cost, juga sudah tahu juga berapa equivalent unitnya ya, ini berarti diambil dari langkah kedua ya, maka kita bisa menghitung cost per equivalent unit dengan cara membagi antara cost yang muncul untuk direct material dibagi dengan equivalent unitnya ya untuk direct material ya. Ini 400, ini 310, kita ambil dari step yang kedua ya, 400 dan 310. Oke. Kemudian ketemu ya cost per equivalent unit untuk direct material adalah $80 per equivalent unit, yang conversion cost adalah $60 per equivalent unit. Kemudian langkah yang terakhir berarti kita harus membebankan cost ya. Ingat bahwa pada step kelima ini kita harus membebankan cost-nya itu ke dua unit pos. Yang pertama adalah unit yang selesai dikerjakan dan unit yang
tidak selesai dikerjakan atau masih dalam proses ya. Jadi yang pertama unit yang complete and transfer out itu ada 175 unit ya, kita lihat ini ada 175 ya. Kemudian yang masih belum selesai dikerjakan itu ada 225 unit. Oke, tapi ingat yang kita akan hitung itu bukan yang physical unitnya, tapi yang equivalent unitnya. Jadi sehingga ketika masuk nanti di kolom direct material dan conversion cost ya berarti kita harus masukkan yang equivalent unitnya gitu ya. Jadi kalau di sini 175, kebetulan di sini nilainya sama 175 175. Karena ingat yang complete dan transfer out ya, pasti dia sudah menyerap secara penuh direct material dan conversion cost ya, 175 dan 175. Oke, 175 ini kemudian dikalikan dengan 80 untuk yang conversion cost dikalikan dengan 60 ya, totalnya ketemu 24.500 ya. Begitu juga dengan yang work in process ending ya. Walaupun di sini physical unitnya ada 225 yang masuk ke WIP ending atau belum selesai dikerjakan, tapi kita harus melihat secara equivalent unit ya untuk direct material dan conversion cost-nya ya. Kita lihat di step kedua. Work in process ending itu untuk direct material ada 225 yang sudah secara penuh menyerap direct material dan ada 135 unit yang secara penuh menyerap conversion cost-nya. Sehingga ini yang kita masukkan di sini 225 dan 135 sama ya. Cost per equivalent-nya kita menggunakan yang ini. Ya, ditambah kemudian ketemu 26.100. Totalnya adalah 50.600. Sama ya dengan yang di sini. Oke. Jadi untuk pengalokasian biaya atau pembebanan biaya di proses costing sudah selesai ya. Ada 5 langkah sampai ke step kelima di mana kita membebankan kedua unit pos, yaitu unit yang selesai dan unit yang masih dalam proses gitu ya. Berarti masing-masing harus dibebankan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa total cost yang akan ditransfer ke departemen selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini asumsinya adalah departemen pertama ya, maka pertanyaannya berapa total cost yang akan ditransfer ke departemen selanjutnya? Jawabannya adalah 24.500. Kenapa bukan 5600 ya? Karena yang ditransfer itu pasti yang sudah selesai gitu ya. Nah, di sini keterangannya yang sudah selesai dan ditransfer keluar adalah 24.500 cost-nya. Dan unitnya adalah 175 unit gitu ya. Kalau kita menggunakan yang 5600 ini tidak sesuai ya, karena di situ masih ada komponen work in process ending atau ada barang yang belum selesai. Oke, kemudian selanjutnya di sini membahas tentang metode yang digunakan dalam mengalokasikan biaya pada proses costing. Jadi ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah weighted average dan FIFO gitu ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui di metode persediaan, weighted average itu berarti kita rata-rata gitu ya. Kalau di sini berarti kita menggabungkan antara work in process beginning dengan yang dikerjakan di periode tersebut. Sehingga pada metode weighted average ini kita tidak akan membedakan apakah unitnya itu berasal dari WIP beginning, apakah itu yang dikerjakan di bulan tersebut gitu ya. Sehingga kita akan menambahkan antara work in process beginning dengan unit yang dikerjakan pada periode tersebut ya. Sehingga di sini keterangannya adalah menghitung cost per equivalent unit untuk semua pekerjaan yang dilakukan pada tanggal tersebut gitu ya. Dia tidak membedakan apakah itu muncul dari WIP beginning ya atau itu yang dikerjakan pada bulan tersebut ya. Semuanya ditambahkan jadi satu ya. Kemudian membebankan ya cost ke equivalent unit yang complete dan yang masih dalam proses. Berarti ini maksudnya adalah tadi dua unit pos tadi, yang complete dan transfer out dan yang WIP ending gitu ya. Kemudian ini sama intinya, jadi beginning balance-nya atau yang work in process
beginning-nya itu akan ditambahkan atau dijadikan satu dengan yang dikerjakan di bulan tersebut. Begitu juga dengan cost-nya gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman melihat di step ketiga, kita itu mengetahui berapa sih total cost yang muncul di periode tersebut. Nah, ketika menggunakan metode weighted average, maka kita akan menambahkan ya cost yang muncul atau cost yang terjadi di periode sebelumnya, ya, dimana di situ keterangannya adalah untuk mengerjakan work in process beginning ditambah dengan cost yang muncul atau timbul dari pengerjaan untuk unit yang dikerjakan di bulan tersebut, ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke case-nya. Jadi di sini sudah ada keterangan work in process beginning, ya. Kalau di kasus yang sebelumnya tidak ada WIP beginning-nya, karena asumsinya berarti di periode sebelumnya adalah semuanya bisa diselesaikan atau bisa dikerjakan semua gitu ya, tidak ada yang masuk ke WIP ending gitu ya. Nah, kalau ini berarti kita punya data tentang work in process beginning ya sebesar 225 unit. Nah, sebenarnya ini masih berhubungan dengan case yang sebelumnya. Kita di sini punya WIP beginning sebesar 225 itu mengambilnya dari sini. Ya, jadi kita punya work in process ending 225 unit ya. Kalau misalkan ini adalah work in process ending ya untuk periode yang sekarang, maka untuk periode yang selanjutnya itu menjadi work in process beginning gitu ya sebesar 225 ya. Misalkan kalau yang tadi adalah pengerjaan untuk bulan Februari, maka yang ini adalah bulan Maret gitu ya. Jadi work in process ending bulan Februari maka menjadi work in process beginning untuk bulan Maret sebesar 225. Oke, kemudian unit yang dikerjakan di bulan tersebut itu ada 275. Maka total unit yang akan dikerjakan dijumlah sebesar 500 ya antara work in process beginning ditambah dengan yang dikerjakan di bulan tersebut. Kemudian dari 500 unit ini kita dapat diketahui bahwa ada 400 yang bisa selesai ya gitu yang bisa selesai dikerjakan. Sisanya ada 100 unit yang belum selesai atau masih dalam proses. Maka masuk ke dalam work in process ending ya. Seperti yang sudah kita lakukan di contoh kasus sebelumnya sama ya, kalau ada work in process ending maka kita akan mengetahui berapa persentase penyelesaiannya gitu, berapa yang sudah selesai atau berapa persen yang sudah selesai. Nah, di sini kita lihat 100% ini punyanya direct material, 50% punyanya conversion cost. Kenapa lagi-lagi 100%? Ya tadi karena asumsinya ketika ini adalah departemen 1 maka direct materialnya atau bahan bakunya sudah ditambahkan di awal proses, sehingga pasti semuanya sudah menyerap sebesar 100% untuk direct materialnya. Jadi ini untuk physical unitnya sudah ketemu ya, 400-nya itu selesai dan ditransfer keluar, 100-nya adalah masuk ke work in process ending karena masih dalam proses atau belum selesai ya. Kemudian masuk ke step yang kedua, kita menghitung equivalent unitnya untuk direct material dan conversion cost. Sama untuk equivalent unit ini kita mulainya adalah untuk unit yang selesai dulu ya. Jadi kita lihat physical unitnya ada 400, kemudian equivalent unitnya untuk direct material dan conversion cost juga sama 400. Kenapa? Ya tadi karena ketika barangnya itu asumsinya sudah selesai, maka dia dianggap sudah menyerap secara penuh direct material dan conversion cost-nya. Maka unit untuk equivalent unitnya pun sama ya dengan physical unitnya, yaitu 400 dan 400. Nah, sekarang kita lihat yang work in process ending. Physical unitnya ada 100, tapi kita melihat dari 100 ini berapa sih yang sudah menyerap direct material dan conversion cost-nya. Berarti untuk direct material persentasenya ada 100%. Maka dari 100% ini dikali dengan 100 ya physical unitnya, ternyata ada 100 unit ya yang sudah menyerap secara penuh direct materialnya. Kemudian untuk yang conversion cost-nya, karena persentasenya 50%, hanya 50% saja, maka ternyata ada 50 unit ya dari 100 ini yang sudah menyerap conversion cost-nya. Oke, kemudian maka kita bisa menemukan
total equivalent unitnya. Untuk direct material ada 500, untuk conversion cost-nya ada 450. Oke, selanjutnya kita masuk ke step ketiga. Berarti step ketiga adalah menghitung biaya yang muncul dari pengerjaan unit tersebut ya di bulan tersebut. Nah, seperti teori yang sudah dijelaskan tentang weighted average gitu ya. Ketika menggunakan metode weighted average, maka kita akan menggabungkan ya, kalau di sini tadi istilahnya adalah blended ya. Jadi cost untuk yang WIP beginning itu ditambahkan itu dengan cost yang pengerjaan unit yang sekarang gitu ya. Oke, jadi kita lihat di sini untuk yang step ketiga, maka di sini untuk WIP beginning itu cost-nya diketahui adalah 26.100 ya, masing-masing 18.000, dan untuk direct materials dan conversion cost-nya adalah 8.100. Oke, kemudian untuk cost yang muncul ya, atau yang timbul untuk pengerjaan unit di bulan sekarang atau periode sekarang, itu totalnya adalah 36.180. Rinciannya ini, direct materialnya 19.800, conversion cost-nya adalah 16.380. Totalnya adalah ini 37.800 untuk direct material, conversion cost-nya adalah 24.480. Kemudian masuk ke step keempat, sama seperti cara yang sebelumnya, kita akan menghitung cost per equivalent unit ya. Jadi kalau pakai weighted average, maka kita akan menggunakan total cost ini ya. Jadi di mana total cost ini adalah hasil dari penjumlahan cost untuk pengerjaan WIP beginning dengan cost untuk pengerjaan unit yang ditambahkan di periode sekarang gitu ya. Totalnya adalah ini, 37.800 dan 24.480. Maka dibagi dengan equivalent unitnya ya. Kita ambilnya di langkah yang kedua. Kita cek ya, 500 untuk direct material, 450 untuk conversion cost. Oke. Kemudian ketemu cost per equivalent unitnya adalah 75,6 untuk direct material dan conversion cost-nya adalah 54,4 untuk conversion cost-nya ya. Kemudian langkah yang kelima, kita akan mengalokasikan ya, atau membebankan biayanya ke dua pos unit ya. Jadi ingat, ada dua pos unit, unit yang complete atau unit yang selesai dan ditransfer keluar, kemudian unit yang belum selesai atau masuk ke work in process ending ya. Lagi-lagi sama, untuk pengalokasiannya kita menggunakan equivalent unitnya gitu ya. Jadi kalau yang complete itu ada 400 untuk direct material, conversion cost-nya juga 400 ya, kemudian dikali dengan cost per equivalent unit yang di sini, totalnya adalah 52.000. Kemudian untuk yang work in process ending juga sama, kita menggunakan equivalent unitnya ya. Jadi ada 100 unit untuk direct material, 50 unit untuk conversion cost. Kita cek ya, kita pakai yang ini. Kemudian totalnya adalah 10.280. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah berapa cost yang akan ditransfer ke departemen selanjutnya gitu ya. Jadi sama seperti pertanyaan yang tadi, berapa cost yang akan ditransfer di departemen selanjutnya. Maka jawabannya adalah 52.000 ya, bukan yang 62.280 karena ini masih ada komponen unit yang belum selesai gitu ya. Jadi kalau unit yang belum selesai kan tidak bisa ditransfer gitu ya. Maka total cost yang ditransfer adalah 52.000. Kemudian kalau ditanya lagi berapa unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya, maka jawabannya adalah 400 gitu. Jadi yang ditransfer keluar ada dua, yaitu adalah cost-nya sebesar 52.000 dan unitnya adalah 400 unit. Oke, untuk penjelasan tentang metode weighted average cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya adalah teman-teman bisa mengecek di video part 2 itu tentang metode FIFO atau first in, first out. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.